Satu kalau saya melihatnya video tadi adalah bentuk pantauan Allah langsung di bukti nyata nih. Dan kalau kita lihat anak kecil bisa mengurus ibunya yang stroke. Kita aja yang besar, ya kita yang besar ini pasti mengalami kesulitan yang luar biasa. Tapi Allah kasih kesempatan, kebisaan buat anak itu untuk bisa merawat ibunya. Ini Masya Allah merinding saya sampai ngelihatnya. Ini benar-benar kalau bukan kuasa Allah, kuasa siapa lagi? Rezekinya dengan dikasih dari pamannya tiba-tiba dapat rezeki yang ditujukan untuk mereka ini Masya Allah nih. Tapi pertanyaan saya nih bagaimana caranya agar kita ini bisa tetap berikhtiar dan istiqomah di jalan terbaik dalam pantauan Allah Ta'ala seperti anak tadi nih. Mohon izin gambarannya Ustaz Syam, silakan Ustaz Syam. Izin, tabe. Iya silakan. Ahabbul a'mali ilallahi adwamaha wa in qallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang istiqamah meskipun itu amalan yang menurut manusia kecil, menurut ukuran kita adalah amalan yang sedikit, tapi ternyata di mata Allah Subhanahu wa taala itu amalan yang sangat luar biasa. Contoh anak di dalam video tadi, beliau menyuapi ibundanya, beliau memberikan kasih sayang, belajar sampai di dekat ibundanya. Semoga Allah merahmati anak tersebut, Allah merahmati setiap amalannya. Karena kita tidak pernah tahu amalan mana yang akan dirahmati Allah dan amalan yang mana yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana tips agar kita selalu istiqamah, selalu yakini bahwa kita tidak ada jaminan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak sih dalam diri kita yakin bahwasanya ini amalan saya pasti diterima sama Allah. Tidak ada keyakinan dalam diri manusia bahwa ini amalan saya yang diterima oleh Allah. Maka satu-satunya cara adalah istiqomah beramal. Kenapa Rasulullah mengatakan amal yang paling dicintai adalah amal yang istiqomah? Karena Anda tidak pernah tahu sholat Anda yang mana yang diterima Allah. Puasa Anda yang mana yang diterima Allah. Zakat Anda yang mana yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama meninggal dunia kemudian muridnya bermimpi melihat tempatnya gurunya ini tempat yang terindah terbaik. Dikatakan wahai guruku Masya Allah berkat daripada kitab-kitab yang kau karang. Berkat daripada ilmu-ilmu yang kau ajarkan engkau mendapatkan tempat yang sangat indah ini. Maka apa kata gurunya? Hei tahukah engkau bukan karena kitab yang kukarang aku bisa dapat tempat seperti ini. Lalu apa wahai guru? Berkata gurunya, tahukah engkau saya pernah menulis kitab. Lalu ketika saya menulis kitab ada seekor lalat yang hinggap di tinta pena saya. Lalu saya biarkan ia untuk meminum tinta tersebut sampai dia kenyang baru dia pergi. Ternyata itu yang membuat Allah rahmah kepada saya. Itu yang membuat Allah kasihan kepada saya. Itu yang membuat Allah sayang kepada saya. Bukan karena ilmu yang saya berikan. Bukan karena banyaknya kitab yang saya karang. Maka tidak ada seorang pun yang tahu amalannya yang mana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh pede dengan amal ibadah kita. Ya udahlah gue hari ini udah menyumbang ini dan ini dan ini. Maka dia tidak istiqomah karena dia merasa bahwa sudah beramal hari ini. Sehingga dia merasa lalai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tips istiqomah yang pertama, kita tidak pernah tahu bahwasanya amal yang mana yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Al-Qur'an sendiri yang mengajarkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Modal seorang muslim masuk surga, modal kita hidup di dunia adalah a pure heart atau hati yang suci, hati yang bersih. Hati yang bersih itu digambarkan dalam Al-Quran dengan sebutan takwa. Ada ketakwaan di dalam hati seorang yang beriman. Dan salah satu takwa yang paling tertinggi haqqa tuqati adalah Allah katakan jangan engkau dalam keadaan tidak muslim sehingga engkau wafat. Artinya apa? Jangan pernah engkau wafat kecuali engkau dalam keadaan muslim. Sedangkan kita tidak pernah tahu kapan kita wafat. Maka satu-satunya cara adalah kita bertakwa setiap hari 24 jam 24/7 gitu ya, 24 jam dalam sehari dan setiap waktu kita ada namanya istiqamah dalam ibadah. Kenapa? Karena kita menginginkan adalah husnul khotimah dan kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal dunia. Maka satu-satunya cara standby untuk meninggal dunia adalah beramal dengan istiqamah. Siapa tahu saya lagi kan
ada yang bertanya, gimana Ustadz ada orang tobat maksiat, tobat maksiat, tobat maksiat. Ya itu manusiawi, akan tetapi yang harus dia ingat, jangan sampai pas dicabut nyawanya, pas dia maksiat, bukan pas dia bertaubat. Boleh nggak kalau saya hari ini taubat besok maksiat lagi? Boleh saja, tapi engkau tidak tahu kapan Allah akan mencabut nyawamu. Celakanya adalah kemarin engkau bertaubat, hari ini engkau maksiat, ternyata Allah cabut nyawamu hari ini. Yang beruntung adalah hari ini dia maksiat, tapi dia berpikir untuk taubat, ternyata besok pas dia taubat adalah Allah mencabut nyawanya pada saat dia bertaubat. Maka kita kejar husnul khotimah dan kita kejar amal mana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah belajar sedikit demi sedikit menjadi hamba yang istiqamah. Masya Allah, jazakallah khair. Ya, senang banget nih kita belajar sama-sama ya. Mudah-mudahan kita selalu melakukan segala sesuatunya kebaikan itu dengan istiqomah ya. Maksudnya secara terus menerus gitu, continue. Ini Masya Allah luar biasa. Oke, buat jamaah yang ada di rumah langsung aja sama-sama kita masuk ke segmen Al-Quran Menjawab. Untuk